Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali masih bersama Gus Noal Raja di Brebes Porang dataran rendah 27 meter di atas permukaan laut. Untuk sore hari ini 16 Maret 2021 ya. Oke. Ini pukul 4 sore. Saya akan perlihatkan tanaman polybag. Ini saya dulu ambil ya. Ini terus terang saya ambil dari Indrajaya ya, Kecamatan Salem, yaitu dari Pak Mul ya. Oke, selamat sore Pak Mul. Ini adalah pertumbuhan yang dulu saya ambil dari Indrajaya. Ini dalam waktu saya ambil ini pertama, ini yang masih utuh ya. Ini dulu baru tunas yang ini, kemudian ini setelah kita tanam ini keluar tunas keduanya, dan ini juga tunas keduanya. Dulu hanya sebesar ini. Ini waktu diambil ke sini, ini karena tadinya memang mungkin di sananya tempatnya teduh jadi tinggi ya, tapi sudah ada kataknya tuh. Rata-rata sudah ada kataknya. Untuk tunas pertamanya yang ada kataknya, juga ada kataknya. Artinya ketika ini ada katak berarti di sini sudah ada umbi, sudah ada pembentukan umbi ya. Nah kemudian pembesarannya adalah ini, mulai dari ini juga di sini sudah mulai pembentukan, kemudian pembesaran, dan dilanjut oleh tunas kedua ya, tunas kedua terus sehingga umbi semakin membesar, kemudian nanti akan timbul tunas ketiga ini. Dan seperti itu. Ini tunas kedua. Tunas pertamanya mana? Ini sudah dorman ya, sudah dorman. Oke, dan maka pertumbuhan porang adalah seperti itu. Tunas pertama sudah mau dorman atau ripah, kemudian disusul dengan tunas kedua. Kemudian ini nanti juga sudah sedikit menua, nanti ini akan timbul tunas ketiga tinggi. Seperti itu dan seperti itu sehingga pertumbuhan umbi semakin membesar. Nah, ini kenapa saya buka lagi ini? Karena kita juga harus memastikan video saya yang waktu yang lalu ya, sempat saya buka bahwa ketika tunas yang muda terganggu, yang ini kita potong, maka pertumbuhan umbi nantinya sebatas tunas pertama, itu. Kecuali tunas ketiga ini masih. Nah, tunas ketiga dipotong, tunas kedua dipotong, berarti pertumbuhan umbi hanya batas ini, dan besarnya hanya sebesar nanti tunas pertama. Ketika ini tidak dipotong, ini seperti ini terus lanjut siklusnya, maka pembesaran umbi semakin membesar. Itu. Jadi waktu itu saya kan mengatakan salah bahwa ketika ini yang muda itu dipotong, yang mudanya dipotong lagi, kemudian tinggal yang tua, tunas pertama. Karena ada statement dari seseorang ya, katanya bahwa itu akan mempercepat pembesaran umbi dan memperbesar hasilnya. Beliau bilang, katanya kita tidak memerlukan katak, ini kita hanya bertujuan ke umbi. Maka kalau dengan adanya dipotong tunas yang muda, kemudian yang mudanya lagi dipotong, yang muda dipotong, nyisain yang tua ini, katanya mempercepat pembesaran umbi dan memperbesar hasil umbi karena tidak ke katak. Nah, waktu itu saya bilang salah ya, emang salah itu ya. Karena pembesaran umbi yaitu untuk jenis tanaman porang, yaitu dari tunas ke tunas. Jadi ini tunas pertama,
ada katak ya, ini cuma copot nih, ada yang nyopot tuh itu. Nanti ini menua, kemudian diganti oleh yang muda. Nah, sementara ini menua, kemudian mengembalikan nutrisi ini ke umbi dan juga ke katak. Sementara untuk berikutnya sambil dipacu dengan nanti yang ini yang akan membesarkan umbi. Ya, kalau katak di sini ada katak, di sini juga ada katak. Masing-masing ya, tapi kalau umbi tetap satu. Maka ketika ini sudah menyerah, ini cuma mengembalikan yang ada ke umbi dan ke katak. Untuk selanjutnya adalah untuk ini tunas kedua. Kemudian ketika tunas kedua pun seperti ini, nanti dilanjut dengan tunas ketiga. Ketika sudah tidak bertunas lagi, namanya dorman, seperti ripa seperti ini. Ini sudah tidak ada tunas lagi, berarti ini menuju ripah atau dorman ya. Ini. Oke. Seperti contoh pembuktian ya, pembuktian contohnya dulu. Ini yang dulu tunasnya terganggu, patah, yang ini sudah nggak ada tuh. Ini bukan berarti ini dorman, tapi ini dulu patah. Saya pernah videokan ya, ini juga saya ungkit kembali. Ini ternyata pertumbuhannya seperti ini. Waktu itu dibandingkan dengan yang ini. Yang ini yang tunas pertamanya tidak patah. Waktu itu ini seimbang ini. Waktu yang ini dengan yang ini kan udah seimbang. Nah sekarang kita lihat ini tunas pertama dulu dan ini tunas keduanya. Ini tunas keduanya ya. Besar. Nah ini adalah pembuktian video saya yang waktu itu ya. Jadi itu seperti itu. Maka ketika ini tunas pertama sudah ada katak, di sini terjadi pembentukan umbi dan sedikit pembesaran katak menuju sampai ini dorman. Kemudian dilanjut dengan yang ini nanti. Ini sekarang masih pertumbuhan. Ini masih pertumbuhan. Porang dia membesarkan umbi ketika dia kataknya sudah ada dan sudah menghitam ya, udah ada totol hitam seperti ini. Ini sudah ada pembesaran, lagi siklus pembesaran. Ini sudah tidak pertumbuhan. Porang itu, ini batas segini, ini sudah tidak bisa tumbuh lagi, sudah tidak bisa membesar lagi. Ini sudah pas, maka dia hanya melakukan pembesaran umbi dan katak. Nah. Kemudian yang kedua ini kapan? Ini masih pembentukan batang dan daun. Masih pembentukan batang dan daun yang kemudian nanti ketika ini sudah agak menua, kemudian istilahnya berhenti di satu titik, tidak ada pembesaran lagi untuk pertunasnya, berarti dia akan keluar katak, kemudian dia juga melanjutkan pembesaran umbi dan pembesaran kataknya. Itu porang. Maka dari itu kita juga harus juga memahami siklus itu. Maka ketika istilahnya kita menyamaratakan, maka itulah tadi terjadi kesalahan seperti contoh yang ini. Seperti ini, dicontohkan ini ya. Ini untuk melanjutkan pertumbuhan. Ketika ini sudah nanti ripah. Sekarang ini masih bertanggung jawab tentang pembesaran umbi. Ini masih dia. Dan yang ini belum. Yang ini masih memikirkan tubuhnya. Pembesaran tubuh, kemudian penuaan. Kalau sudah dia ke titik penuaannya seperti ini sudah tidak bisa berkembang lagi. Sudah mati, matok sampai di sini aja ya. Tingginya segini, kemudian misalnya besarnya segini, daunnya segini. Ini hanya melakukan proses pembesaran umbi dan katak, kemudian setelah itu ripah, menua, doyong kan, itu lemah. Nah kemudian yang ini yang kembali bertahan, dia yang berdiri tegar, kemudian melanjutkan pembesaran umbi dan juga kataknya masing-masing ya, gitu. Nah maka dari itu ini kalau kita gali pun ini, tapi saya nggak gali dulu ya, karena saya udah memastikan ini dengan yang ini, walaupun ini tadinya sama,
Ini sama loh, umurnya sama. Tadinya besarnya sama yang tunas pertamanya ini. Tapi ini kemudian patah di sini, kemudian timbul penunasan awal. Kenapa awal? Karena waktu ini patahnya itu waktu tunas pertama ini belum begitu tua. Masih seperti inilah, seperti ini sepertinya nih. Padahal tapi sudah tidak seperti ini ya, sudah agak menua, cuman patah, nah, seperti sudah megar begitu kan, ya patah. Nah, ini belum apa-apa, maka ketika ini timbul tunas baru, ini hanya penunasan awal, artinya untuk hanya melanjutkan pertumbuhan, bukan pembesaran ya, bukan pembesaran umbi. Jadi di sini nggak ada pembesaran umbi. Ya, ini yang ada hanya melanjutkan pertumbuhan daripada mati, kan gitu. Nah, maka ketika nanti ini besok-besok kita ini dibongkar yang sudah ripah, yang ini juga dibongkar, ini akan lebih kecil umbinya. Oke ya, nanti kita tandain yang ini dengan yang itu saja tuh. Ya, yang waktu itu sama. Sama. Ini tunas pertamanya nih. Yang ini juga dulu tunas pertama sebesar ini. Nah, ternyata tunas keduanya lebih besar, daunnya lebih lebar, lebih kandel. Yang ini daunnya seperti ini, batangnya seperti ini. Nah, besok-besok kita ini nanti akan saya tandai ya dengan yang itu. Saya bertaruh bahwa itu akan lebih besar daripada ini dalam umbi. Ketika sama-sama tidak diserang hama ya. Maksudnya hama dalam arti fusarium. Oke. Besok kita buktikan ini dengan ini. Ini posisinya begini ya. Berarti yang ini dengan ini. Seperti itu. Jadi porang itu ketika ini sudah seperti ini tidak akan nambah besar daunnya, batangnya, tingginya. Ini akan tetap segini dan nanti akan turun seperti ini. Ketika sudah loyo, dia akan turun, kemudian yang namanya dorman atau ripah. Dilanjut oleh tunas kedua. Sudah ada katak. Itu berarti tunas kedua sudah mulai melakukan ikut melakukan pembesaran umbi dan juga pembentukan katak, pembesaran katak. Ini belum. Yang ini masih fase pembesaran batangnya sendiri dan daunnya. Masih hanya ini satu. Itu begitu dan begitu. Maka ketika kemarin ada istilah pemotongan tunas baru, tunas yang muda dipotong, disisakan yang tua, katanya yang ini nih disisakan, yang ini dipotong, tunas ketiga kalau muncul dipotong, katanya biar pembesaran umbinya lebih cepat dan lebih besar. Itu tetap saya bilang salah. Ketika kita lihat dari siklus pertumbuhan porang, yaitu pertama, tunas pertama adalah membentuk batang, daun dan akar, batang dan daun. Kemudian ketika sudah tua, dia sudah muncul katak, dan di situ mulai ada pembentukan umbi di dalam. Ketika ini semakin menua, menuju dorman, menuju ripah, pembentukan umbi, pembesaran umbi ini yang lakukan. Bersamaan dengan itu, ketika ini sudah masanya mau menua dan dorman, timbul tunas kedua. Dan ini masa tunas kedua membentuk batang dan daun. Setelah ini nanti tua kemudian menurun, yang ini semakin tua, berada katak, kemudian ini melakukan tugas berikutnya yaitu pembesaran umbi dan katak, kemudian dia akan tua dan juga ripah juga, dorman juga. Maka sebelum itu akan timbul tunas ketiga. Begitu dan begitu sampai batas waktu tunasnya berapa? Ada yang 5, ada yang 4, ada yang sampai 6. Nah, ketika sudah tidak bertunas lagi, kemudian ripah semua itu sudah selesai. Maka kita gali. Gali pun ketika kita bulan Mei, itu tidak harus cepat-cepat digali. Maka ketika itu kita gali, setelah mendekati masa tanam, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan sebelum masa tanam ya. 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan boleh sebelum masa tanam. Tanam bulan 10, seandainya kita bulan 8 digali boleh, bulan 7 boleh. Jadi jangan sampai bulan Mei begitu ripah langsung digali karena akarnya masih panjang-panjang. Kemudian
masih ada penuaan ya, seperti itu. Oke ya, seperti itu saja untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kenapa saya juga bolak-balik ya waktu itu bikin video ini juga waktu itu, karena memang fase ke fase ya. Kita sekarang kan ini apa itu namanya, pembuktian bahwa ini ternyata pembuktian kedua ya, karena itu sudah satu kali waktu itu. Ternyata setelah tinggi pun ini seperti ini dibandingkan dengan yang ini. Oke, jadi biar para pemula ya cepat memahami dan bisa gampang memahami. Oke, seperti itu saja. Jangan lupa untuk dukung channel saya supaya bisa lebih besar lagi, yaitu dengan cara like, comment, subscribe, dan share video saya ini, agar yang lain bisa juga ikut mengikuti video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.